Apa fitnahnya? Killing of character. Ini Muhammad adalah orang yang subhanallah, sehingga tuduhan-tuduhan mereka orang-orang kafir ini kepada Rasulullah tak sepakat mereka dalam menuduh Rasulullah. Yakni mereka tuduh tapi tak sepakat dalam tuduhan tuh. Kalau nak tuduh orang dan semua sepakat satu tuduhan, maka lebih menghampirkan kepada kebenaran karena ramai yang menuduh dengan satu tuduhan yang sama, sampai dikatakan alsinatun nas aqlamul haq. Banyaknya mulut yang bercakap, maka itu pertanda dekatnya apa yang mereka cakapkan itu adalah perkara yang benar, tapi bukan mutlak. Karena siapa itu seorang ahli politik dekat Rusia kan, dia kata macam ni cakaplah yang dusta dengan banyak kali supaya bertukar jadi benar. Semakin banyak kamu tukar dusta jadi benar, maka dia akan menjadi benar. Sekarang kita boleh tahu perkara ini tak benar, tak benar, tak benar. Berapa lama kita boleh hidup? Generasi akan datang mungkin bertukar. Berapa banyak perkara yang dulu tak benar tapi dibenarkan oleh generasi yang berikutnya. Mereka tak punya kesepakatan dalam menuduh kepada Rasulullah SAW. Dituduh gila. Mana ada orang berakal waras ikut orang gila? Kalau Rasulullah itu dituduh seperti itu, pengikutnya ramai dan pengikutnya orang-orang yang profesional, orang-orang yang bagus cara berfikirnya. Jadi mereka menuduh serampangan macam tu, tak ada asasnya, tak ada. Nak dikatakan penyihir, tak pernah belajar pun. Dan dalam kaedah ilmu sihir, para penyihir pun tak mengatakan Rasulullah itu penyihir. Untuk dikatakan terkena sihir, macam mana terkena sihir? Mesti ada tanda-tandanya. Ini normal bicara, bahkan digelari dengan Al-Amin, dipuji. Jadi tak ada apa-apa bukti untuk mereka nak tuduh penyair, penyihir atau apapun juga. Tapi tetap mereka angkat semua itu untuk membunuh karakter Nabi Muhammad SAW. Dengan harapan mungkin semakin lama diucapkan akan dibenarkan oleh orang lain. Macam itu mungkin yang saya katakan orang Rusia bercakap tu mungkin ambil filosofinya Abu Jahal. Dia ambil gunakan kata yang tak betul supaya jadi betul. Tapi yang namanya tak betul tetap tak betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, nawayna at-ta'alluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wad dalalati ila al-khair wad du'a ila al-huda ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Amin Allahumma amin. Ayat yang ke-45 daripada surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan kepada kita sikap segelintir manusia terhadap Al-Qur'anul Karim, dan bagaimana sikap ini boleh menjadi penghalang kepada golongan tersebut untuk memahami Al-Quran, yang dengan memahaminya ia mendapatkan hidayah. Bagaimana sikap itu boleh menjadi penghalang kepada golongan itu untuk menghayati Al-Quran sehingga dia sesat disebabkan oleh kerana sikap tersebut. Golongan orang-orang kafir ketika dibacakan Al-Quranul Karim, maka ada di antara mereka yang mengatakan, kalau sedang dibaca Al-Quran, tutup telinga kamu. Yang lain mengatakan, kalau dibaca Al-Quranul Karim, larilah kamu, karena jangan dengar. Yang lain pula mengatakan, kalau dibacakan Al-Quran, bikinlah bising, supaya tak ada siapa yang dengar. Intinya daripada sikap baik itu tutup telinga atau lari atau bikin bising, punya tujuan satu. Apa itu? Tak mahu mendengar dengan penghayatan kepada Al-Quranul Karim. Makanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang golongan tersebut. Wa idza qara'tal Qur'an, kalau engkau membaca Al-Quranul Karim. Engkau di sini dirujuk kepada Rasulullah. Namun di dalam istilah ulumul Quran, khitab
atau pembicaraan, dialog antara Allah dengan Rasulnya, ada kalanya itu khusus untuk Rasul, ada kalanya itu untuk umum seluruh umatnya. Hanya yang diajak berbicara adalah Rasulullah, walaupun yang dimaksudkan adalah seluruh daripada umat. Katanya, wa idza qara'tal Qur'an, kalau engkau wahai Rasulullah Muhammad membaca Al-Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura, kami jadikan antara engkau yakni Rasulullah dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat hijaban, tirai yang menutup, mastura yang hijab, tirai, mastura yang menutup. Kita coba memahami ayat ini ketika Allah menyebutkan qara'ta, kamu membaca. Tidaklah dimaksudkan pada bacaan akan Al-Quranul Karim hanya sekedar membaca tapi tidak memahami. Bukanlah yang dimaksudkan membaca sekedar indahnya suara, walaupun mengindahkan suara dalam membaca Al-Quran sangat digalakkan, seperti diperintahkan di dalam Al-Quranul Karim dan juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW untuk membaca dengan tartil. Di antara makna tartil adalah dengan suara yang indah, dengan suara yang bagus. Tagannau bil Quran, perindahkanlah suara kamu ketika membaca Al-Quranul Karim. Namun pada masa yang sama, yang penting pada Al-Quran itu adalah qira'atut tadabbur wat tafakkur. Baca Quran, bacaan dengan tadabbur, baca Quran, bacaan dengan tafakkur. Jadi seseorang yang hanya memahami Quran ini dibaca adalah untuk dengan tafakkur sahaja, maka dia boleh baca Quran dengan terjemahan, dia tak baca lafaz Arabnya. Tapi kalau Quran difahami, membaca secara lahiriah pada hurufnya dan membaca dengan bacaan tafakkur, dengan demikian Al-Quran tidak boleh dibaca kecuali dengan bahasa Al-Quran atau bahasa Arab, dan cara membacaannya adalah bacaan tafakkur dan tadabbur. Jadi tidak boleh orang membaca Al-Quranul Karim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Walaupun itu surat Al-Fatihah, saya boleh paham, orang yang berbahasa dengan bahasa Melayu boleh paham. Kalau itu dibaca dengan bahasa Inggris, boleh bertadabbur di situ dengan bahasa yang mereka boleh pahami. Tapi Quran, wa idza qara'tal Quran, kamu membaca Al-Quran daripada dua maksud bacaan, bacaan secara lafaz dan bacaan secara tadabbur. Jadi bukan dijadikan maksud tadabbur, kita ketepikan itu bahasa, sehingga kita boleh cukup dengan terjemahan. Pada masa yang sama, tidaklah boleh memahami, kita baca Quran, baca lafaznya, walaupun tidak memahami maknanya, maka ini pun juga tidak menepati matlamat dalam membaca Al-Quran. Kalimat membaca, qara'ta, yaitu mempunyai dua maksud. Qira'atul alfaz, baca lafaznya, wa qira'atut tadabbur, dan bacaan dengan tadabbur dan tafakkur. Dengan demikian Al-Quran mesti dibaca dengan dua bacaan, dengan bahasa Arab dan juga dengan memahami maksud daripada Al-Quran itu. Wa idza qara'tal Qur'ana, oleh sebab itu di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang cukup masyhur, baginda Rasulullah ketika Siti Aisyah ditanya oleh sahabat, akhbirini, ceritakan kepada aku peristiwa yang paling menakjubkan kamu tengok kepada Rasulullah.
Ini ditanya setelah wafatnya Rasulullah. Kata Siti Aisyah sambil menangis mengingati masa-masa bersama dengan Rasulullah, katanya, apa yang tak menakjubkan pada beliau? Semua yang aku tengok pada beliau menakjubkan. Yakni seakan-akan nak dibandingkan yang mana satu lebih menakjubkan, susah karena terlalu semuanya menakjubkan. Cuma yang menarik perhatian aku adalah satu malam ketika aku bersama dengan beliau dan beliau bangkit di waktu malam, mengatakan kepada aku, izinkan aku untuk bangun malam bermunajat dengan Tuhanku. Maka aku mengatakan kepada dia, sesungguhnya dekatnya kamu dengan aku menggembirakan aku, tetapi aku dahulukan keinginanmu berbandingkan keinginanku. Yakni silahkan. Subhanallah, bahasa itu kan. Nabi ini minta izin untuk bangun malam. Walaupun orang bangun malam itu tak perlu minta izin, tapi ini dialog yang elok dengan family, komunikasi yang baik dengan keluarga, untuk membentuk suasana yang indah dalam rumah melalui komunikasi. Rumah itu kalau tak ada communicate, jadi suram rumah itu. Mesti ada communicate. Akan lebih suram kalau communicate-nya menyakitkan. Jadi rumah itu akan jadi indah kalau ada communicate yang indah. Izinkan saya bangun malam bermunajat dengan Tuhan saya. Apa maksudnya di sini? Menghargai masa yang hari itu adalah masa haknya Siti Aisyah bersama dengan Rasulullah. Tetapi ingin bangun malam untuk bermunajat sebagai penghargaan kepada hak Siti Aisyah akan waktu bersama dengan baginda Rasulullah. Maka dia beritahu, yakni saya ingin ambil sedikit masa kamu untuk saya munajat dengan Tuhan. Katanya, jawabannya ini dialog ini kan, communicate ini kan, sesungguhnya aku seronok engkau dekat dengan aku, tetapi aku lebih mendahulukan keinginanmu untuk bermunajat berbandingkan kepada keinginanku untuk dekat dengan kamu. Kalau dia jawab oke, boleh, kan sama saja. Pada matlamatnya untuk Nabi bermunajat sama, tapi keindahan kata-kata tidak sama. Nabi memulai dengan komunikasi yang bagus, Siti Aisyah pun juga menjawabnya dengan bagus. Sesungguhnya aku suka engkau dekat dengan aku, tetapi aku mendahulukan keinginanmu untuk bermunajat dengan Allah berbandingkan kepada keinginan aku. Coba cipta suasana dalam rumah itu indah melalui komunikasi. Bangunlah Nabi malam, diperhati oleh Siti Aisyah. Bangun malam, dia berdiri baca Quran lama dan menangis, rukuknya hampir sama dengan berdirinya. Kemudian ketika iktidal pun lama juga, ketika sujud hampir sama dengan masa rukuk atau iktidalnya. Beliau pun menangis juga ketika sujud, sampai basah itu tempat sujud beliau. Kemudian bangkit daripada sujud, duduk pun beliau masih menangis. Itu cerita yang disampaikan oleh Siti Aisyah. Maknanya bukan hanya mengizinkan Nabi untuk bangun malam, tetapi diperhati apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sampailah selesai daripada qiyamul lail dan dikumandangkan adzan, baginda keluar daripada rumahnya untuk mengimamkan salat. Lalu kemudian dilihat oleh Bilal kesan tangisan air mata. Kemudian kata Bilal, ya Rasulullah, atabki? Rasulullah, engkau menangis ke? Baru habis menangis ke? Katanya Bilal, fa kaifa la abki? Macam mana aku tak menangis? Semalam diturunkan kepada aku ayat-ayat. Kemudian ayat itu diberi komentar oleh Nabi, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celaka orang yang baca lafaznya, hurufnya, walam yatafakkar fiha, kalau tidak membaca dengan tafakkur. Jadi dua bacaan, bacaan lafaz bahasa Arab, bacaan tafakkur adalah menghayati dan memahami maksud dengan bahasa apapun juga yang mendekatkan kita untuk memahami maksud daripada ayat tersebut. Dan dalam hal ini ayat yaitu adalah
Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, sampai 10 ayat terakhir daripada surat Ali Imran yang akhirnya dibiasakan oleh Nabi untuk dibaca setiap kali Nabi bangun tidur di waktu malam. Fasyahid di sini adalah baginda Rasulullah menyebutkan tentang dua bacaan. Bacaan secara lafaz dengan bahasa Arab dan bacaan secara at-tafakkur. Wa idza qara'tal Qur'ana, kalau kamu membaca Al-Qur'an, ja'alna bainaka, kami jadikan antara kamu di sini Rasulullah, kamu di sini adalah Quran. Quran dengan Rasulullah adalah sama. Quran itu firman Allah yang bertulis, Rasulullah adalah firman Allah yang bergerak. Praktikal Quran itu ada kepada Rasulullah. Kalau tidak, macam mana kita akan memahami Al-Quran kalau tidak di-explain oleh Nabi SAW. Ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minun, antara kamu dengan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, hijab. Apa maksudnya hijab di sini? Mastura, yang menutup. Hijab di sini mempunyai maksud bahwasanya terhalangnya hati orang yang dengar untuk memahami maksud dan beriman. Hijab di sini bukan ada tirai fisikal, tetapi tirai di sini adalah yang non fisikal, yang menghalang orang itu untuk paham, yang menghalang orang itu untuk menerima, yang menghalang orang itu untuk menghayati. Apakah hijab itu sombong, degil? Kaum musyrikin sengaja ingin mendengar apa yang Rasulullah baca. Tujuannya adalah untuk manipulate apa yang didengar oleh mereka tentang akan Al-Quranul Karim. Oleh karena maksud mereka mendengarkan Al-Quran untuk memalsukan dan juga untuk memberitahukan tentang kebohongan dan juga memfitnah orang lain, maka ketika mereka datang untuk mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran, maka mereka ditutup telinganya oleh Allah sehingga tak dengar, walaupun Nabi baca kuat. Nabi baca kuat, mereka dengar daripada daripada luar rumah Nabi SAW. Mereka sengaja keluar malam-malam itu mendengarkan Nabi. Ada beberapa kelompok, nanti saya jelaskan. Katanya ada di antara mereka yang mendengarkan tujuannya adalah untuk mengelirukan orang ramai. Yang seperti ini, bila datang untuk mendengarkan, mereka tak boleh dengar. Walaupun baginda Rasulullah SAW membaca dengan kuat. Maha suci Allah yang menjadikan suara Nabi boleh didengar oleh segolongan, tak boleh didengar oleh golongan yang lain walaupun berada di tempat yang sama. Sama juga ada kalanya orang itu boleh melihat Nabi, orang lain berada di tempat yang sama tapi tak melihat Nabi. Maha suci zat yang menjadikan mata si fulan boleh nampak Nabi, mata si fulan tak boleh nampak Nabi, padahal di tempat yang sama. Satu hari baginda Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq di Ka'bah. Datang daripada jauh Ummu Jamil. Ummu Jamil ini istrinya Abu Lahab. Dia membawa sesuatu macam itulah. Kata baginda Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, ini Ummu Jamil akan datang pergi kemari dan dia tak akan nampak dengan aku. Kata Rasulullah. Sampailah Ummu Jamil dekat dengan Abu Bakar. Mana engkau punya teman itu? Padahal di sebelahnya. Sayyidina Abu Bakar boleh nampak, Ummu Jamil tak nampak. Siapa yang jadikan tirai yang menghalang Ummu Jamil dengan matanya boleh nampak Ka'bah tapi tak nampak Rasulullah, sementara Sayyidina Abu Bakar ada samping Rasulullah boleh nampak Rasulullah SAW. Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tertakluk dengan makhluk yang dicipta. Penglihatan ini dicipta oleh Allah, mata dicipta oleh Allah untuk melihat, tapi mata itu untuk melihat perlu kekuatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihat. Kalau Allah menghalang kekuatan itu, ya marhaba, ahlan wa sahlan, tafadhal.
Kalau Allah menghalang mata untuk melihat, maka ia akan terhalang daripada melihat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilihat oleh mata tersebut. Dan marhaba Syekh Yasir. Dan dengan demikian, sebagian daripada kaum musyrikin yang ingin mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar apa yang dibaca oleh Nabi walaupun berada di samping atau di luar rumah Nabi Muhammad SAW, dan Nabi membacanya dengan suara yang kuat. Ada di antara mereka, ya marhaban, ada di antara mereka yang mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim karena melihat indahnya suara Nabi membaca dan memahami indahnya sastra bahasa, sehingga mereka kalau malam mendengarkan bacaan Nabi semata-mata untuk menikmati indahnya suara dan juga menikmati indahnya bahasa. Bahasa Al-Quran ini bahasa sastra yang cukup tinggi, dan orang-orang Arab ini akan rasa takjub dengan keindahan balaghah atau sastra yang ada pada lafaz-lafaz Al-Quranul Karim, sehingga menikmati. Di setiap negara yang memiliki budaya syair, itu syair kalau dibaca ada kalanya menyebabkan orang sedih, ada menyebabkan orang ketawa, ada kalanya menyebabkan orang terkesan, karena gubahan syair itu menyentuh kepada hati dan perasaan orang yang mendengar. Bahasa Arab lebih lagi menakjubkan keindahan bahasanya, sehingga orang-orang ini ketika mendengarkan Nabi membaca Al-Quranul Karim dan seronok dengan keindahan sastra, tapi hakikatnya mereka tak mau beriman. Seronok dengar, seronok dengan sastra, bahkan mereka tahu Al-Quranul Karim itu benar, tapi hatinya tak mau. Oleh kerana mereka punya niat seperti itu, yang satu mahu dengar Quran untuk memalsukan Al-Quran, yang satu mahu mendengar karena indahnya suara dan bahasa tapi tidak mau memahami, maka Allah jadikan untuk mereka hijab, untuk mereka memang tak akan paham. Ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kalimat ja'alna, Allah jadikan kepada mereka hijab untuk mereka tidak boleh paham, bukanlah ia semata-mata daripada kehendak Allah supaya mereka itu sesat, tapi karena mereka datang untuk tidak mahu memahami, Allah beri kepada mereka apa yang mereka mahu. Mereka tak nak paham, kasih tak nak paham. Mereka tak mahu dengar, dihalang telinganya untuk mendengar. Dan dengan demikian perbuatan merekalah yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan hidayah daripada bacaan Al-Quranul Karim. Kemudian waja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqara wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Dan kami jadikan pada hati-hati mereka orang-orang kafir akinnatan, yakni ghita, penghalang. Hatinya ada penghalang, ada penutup. Sekali lagi, ini bukan penutup yang boleh dikesan oleh mata, tapi ini adalah penutup degil, sombong, ghatrasah, yang menghalang untuk memahami. Bukankah di dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas, sombong itu menolak kebenaran. Jika dikatakan menolak kebenaran, dia tahu itu benar tapi dia tolak. Apa sebabnya? Sombong. Dan yang kedua adalah degil. Akinnatan ayyafqahuhu, kami jadikan untuk mereka, karena sombong mereka, karena degilnya mereka, akinnatan ghita, penutup hati, pada hati mereka, an yafqahuhu, untuk memahami. Inilah yang dimaksudkan dari bacaan yang dengan hati tujuan adalah untuk memahami,
bukan sekedar lafaz yang dibaca. Wa fi adanihim waqra, dan pada telinga mereka ada penutup, yakni mereka tak mahu mendengar. Walihada di dalam Al-Quranul Karim digambarkan bagaimana nabi-nabi yang berdakwah, mereka yang enggan untuk mendengar ajakan para anbiya, menutup telinga mereka. Wa ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Kaum Nabi Nuh alaihi salam ketika diajak diperdengarkan ayat-ayat Allah dan juga dakwah kepada mereka, mereka menutup telinga mereka dengan jari jemari mereka. Ulama tafsir mengatakan ini mubalaghah, menutup telinga dengan jari jemari. Berapa kita punya jari? Ada 5. Berapa keluasan lubang telinga untuk ditutup dengan jari-jari kita yang 5? Mana boleh 5 jari masuk dalam dalam lubang telinga. 1 saja itu pun yang kecil. Ya kan? Ini gambaran betapa mereka tidak mahu mendengar. Kalau boleh nak masukkan 5 jari ke dalam lubang telinganya, akan dimasukkan 5 jari untuk tidak mahu mendengar. Itulah golongan orang-orang yang dijadikan di dalam hatinya akinnah, penghalang untuk mendengar. Walihada ketika membaca Quran, buka minda. Ketika membaca Quran, buka hati. Jangan jadi seperti orang-orang kafir dahulu. Qurannya kadang-kadang dibaca dan didengar sebagaimana orang-orang kafir dahulu itu, ada sebahagian mereka yang menghalang orang untuk mendengarkan Quran ketika dibaca. Tapi yang menghalang datang untuk dengar. Karena seronok kalau dengar. Sehingga satu dengan yang lain yang menghalang orang lain untuk dengar, tapi mereka dengar, senyap-senyap malam-malam dengar. Satu hari terserempak satu dengan yang lain. Daripada mana kamu? Mereka halang orang lain, tapi mereka mendengar. Karena apa? Satu, karena masalah indahnya suara dan indahnya bahasa. Tapi mereka tidak mau beriman. Dengan demikian Quran bukan untuk dibaca. Ya, musabaqah Quran bagus, memerhati intonasi suara bagus, memberikan penilaian kepada suara yang indah bagus, memberikan jaizah hadiah kepada pemenang qari tilawah bagus, paham lebih bagus, amal lebih bagus, penghayatan bagus. Supaya kita merangkumi hak Quran dalam bacaan pada lafaz dengan keperluan keindahan suara dan juga makharijul huruf dan juga pemahaman dan kesadaran, dan itu adalah kerja hati. Wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Kalau kamu membaca Al-Qur'anul Karim, maka mereka cabut lari. Ini golongan tadi kan saya katakan, ada yang dengar untuk memfitnah, ada yang dengar untuk seronok, ada yang dengar lari tak mau dengar. Tujuannya adalah tidak mahu mendengar Al-Quran ketika dibaca. Oleh sebab itu, kenapa dalam Quranul Karim kita diperintahkan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Quran dibaca, fastami'u. Fastami'u ini maksudnya adalah hadirkanlah maksud dalam hati kamu untuk dengar. Ada perbezaan orang mendengar dengan orang memaksudkan untuk mendengar. Kalau orang tengah ketika ada majelis ini, ada orang lalu daripada masjid ini nak pergi menyeberang pintu ke pintu yang lain, dia dengar, tapi dia tak menghadirkan maksud untuk dengar. Tapi kalau istami'u, yakni fokuslah dalam mendengar, hadirkanlah maksud untuk mendengar. Perintah Allah, kalau Quran dibaca, fastami'u, hadirkanlah maksud dalam hati untuk mendengar. Maknanya fokus kamu. Wa ansitu, diamlah kamu, jangan berbicara, karena ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tidak menjadikan dalam hati kita boleh fokus dengan 2. Ada 2 hati, satu boleh fokus ini, satu boleh fokus ini. Tak ada, hanya boleh dengan 1.
wa ansitu. Dengarlah kamu ketika Quran dibaca. Oleh sebab itu, kenapa kalau orang sedang membaca Al-Quranul Karim, perintahnya adalah yang lain kan dengar. Faham tom? Karena itu hak Al-Quran untuk didengari. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Dan bila tidak ingin kalau kita lalu dalam kita punya Facebook kadang-kadang dengan kita punya TikTok ada laluan bacaan Al-Quranul Karim. Bila kita nak skip, tunggulah itu Quran selesai dibaca. Adapun orang yang letakkan dalam TikToknya itu apa tujuannya antara dia dengan Tuhan. Dia nak dapatkan subscribers ke, nak dapatkan apa saja itu antara. Tapi hak kita bila Quran dibaca, sebelum dibaca, kemudian skip sebelum dia mula. Tapi kalau sudah dibaca, kita kena dengar sampai selesai. Naam, nahnu a'lamu bima yastami'una bih idh yastami'una ilayka wa idh hum najwa idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, kami tahu apa yang mereka dengar. Yani mereka yang curi-curi pendengaran bacaan Quran kami tahu siapa mereka. Wa idhum najwa, dan kami dengar juga apa yang mereka bicarakan setelah mendengar bacaan Quran. Ini mereka datang untuk mendengarkan bacaan Quran. Mereka balik, mereka sembang satu dengan yang lain apa hasil mereka punya conclusion tentang apa mereka dengar daripada Quran yang dibaca oleh Nabi. Pembicaraan mereka itu yang senyap-senyap, Allah bagi tahu kepada Nabi SAW. Mereka berkata begini, mereka berkata begitu, mereka berkata begini, dan Nabi bagi tahu kepada mereka. Itu pun tak mahu beriman. Macam mana Nabi boleh tahu pembicaraan mereka senyap-senyap yang Nabi tak ada, dan Nabi bagi tahu kamu berkata begini, kamu berkata begitu. Mereka takjub Nabi boleh tahu, tapi tak mau beriman. Ia menggambarkan betapa berharganya itu hidayah. Satu hari ada dua orang kafir setelah peperangan Badar ini. Dua orang ini berbicara tentang nasib yang dialami oleh orang-orang Mekah ketika kalah dalam perang Badar. Satu mengatakan kepada temannya, kalau bukan oleh karena yang berbicara ini ada anak yang sedang ditawan, menjadi tawanan kepada kaum muslimin. Katanya kalau bukan oleh karena aku ini malu akan dikatakan tak bayar hutang, maka aku akan pergi ke Muhammad dan aku bunuh dia, kata lelaki ini. Yang sebelahnya lelaki yang kaya raya. Katanya, kalau aku bayarkan hutang kamu, keluarga kamu, keluarga aku yang tanggung. Adakah kamu akan tunaikan untuk bunuh kepada Muhammad? Katanya ya. Kalau begitu, kurang macam itulah. Aku jamin kau punya keluarga, hutang kamu pun aku bayarkan. Orang-orang Arab jahiliyah itu kafir, punya hutang mesti nak bayar hutang. Merasa malu kalau tak bayar hutang. Katanya kalau bukan oleh karena aku akan merasa malu dituduh tak bayar hutang, yakni kalau dia pergi kepada Rasulullah kemudian bunuh, kalau berhasil kemudian dia dibunuh, maka orang kata dia mati tapi tak bayar hutang. Katanya aku kalau dikatakan begitu hatta selepas matinya, tak mau nama dirinya dan nama keluarganya tercemar dengan dikatakan tak bayar hutang. Kata lelaki tadi mengatakan, aku jamin kau punya hutang, keluarga kamu adalah keluarga aku. Lakukanlah apa yang kau inginkan. Katanya betul, betul. Pagi hari ini pembicaraan di waktu malam, pagi hari terus packing barang, jalan pergi ke Madinah, bawa itu pedang, dikasih racun pada pedang itu. Sampai ke Madinah. Sampai di Madinah, Sayyidina Umar sudah pegang dia punya baju. Apa hasrat kamu datang pergi ke sini? Ini muka-muka penjahat ini. Mungkin ini muka orang yang menginginkan keburukan ini. Kata baginda Rasulullah, Umar, lepaskan dia. Ya Rasulullah, ini fulan min fulan. Katanya lepaskan.
dilepas, tapi standby Sayyidina Umar. Kata baginda Rasulullah, apa yang hajat kamu datang kemari? Katanya, kami datang untuk menebus tawanan anak aku. Katanya, kalau kamu datang ingin menebus, kenapa kamu bawa pedang? Masuk, pedangnya tak mau dilepaskan. Masuk sampai di hadapan Rasulullah. Dia jawab dengan jawaban diplomatik. Katanya, ini pedang kami bawa dalam perang Badar, tetap juga kami kalah. So kami bawa sekarang pun juga tak ada guna, sebelum ini pun kalah. Dia masih berdoa dalih. Lalu malam itu kamu yang cakap dengan teman kamu, kalau bukan karena hutang dan aku dituduh tak bayar hutang dan aku malu, kan bukan karena keluarga aku datang bagi Muhammad untuk bunuh kepada Muhammad, apa katanya? Terkejut dia. Kalau wallahi tak ada yang tahu kecuali aku dengan dia aja. Berdoa. Ya terus asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Yang ini beriman. Ramai daripada mereka yang diberitahu tidak beriman. Orang-orang Yahudi bila bercakap satu dengan yang lain, "Hei, jangan cakap, nanti Tuhan Muhammad bagi tahu kepada Muhammad." Subhanallah. Tengok macam mana nampak kebenaran, jelas kebenaran, tapi hati tertutup. Semoga Allah lindungi kita daripada tertutupnya hati. Dibuka hati kita untuk memahami selalu Al-Quranul Karim dan menghayati serta mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nahnu a'lamu bima yastami'una bih idh yastami'una ilayka wa idhum najwa idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Mereka provok atau timbulkan fitnah. Apa fitnahnya? Killing of character. Ini Muhammad adalah orang yang subhanallah, sehingga tuduhan-tuduhan mereka orang-orang kafir ini kepada Rasulullah tak sepakat mereka dalam menuduh Rasulullah. Sebagian mengatakan ini Muhammad adalah penyihir. Sebagian mengatakan Muhammad ini terkena sihir. Sebagian mengatakan dia bomoh. Sebagian mengatakan dia ini penyair. Sebagian mengatakan pembawa dongeng. Sebagian mengatakan gila. Yakni mereka tuduh tapi tak sepakat dalam tuduhan tuh. Kalau nak tuduh orang dan semua sepakat satu tuduhan, maka lebih menghampirkan kepada kebenaran karena ramai yang menuduh dengan satu tuduhan yang sama, sampai dikatakan alsinatun nas aqlamul haq. Banyaknya mulut yang bercakap, maka itu pertanda dekatnya apa yang mereka cakapkan itu adalah perkara yang benar, tapi bukan mutlak. Karena siapa itu? Seorang daripada Rusia ya, seorang ahli politik dekat Rusia kan, dia kata macam ni, cakaplah yang dusta dengan banyak kali supaya bertukar jadi benar. Semakin banyak kamu tukar dusta jadi benar, maka dia akan menjadi benar. Yani menggunakan mindset manusia. Manusia boleh hidup. Sekarang kita boleh tahu perkara ini tak benar. Berapa lama kita boleh hidup? Generasi akan datang mungkin bertukar. Berapa banyak perkara yang dulu tak benar tapi dibenarkan oleh generasi yang berikutnya. Faham dong? Mereka tak punya kesepakatan dalam menuduh kepada Rasulullah SAW. Dituduh gila. Macam mana? Secara logik yang gila itu siapa ya kan? Mana ada orang berakal waras ikut orang gila? Kalau Rasulullah itu dituduh seperti itu, pengikutnya ramai. Dan pengikutnya orang-orang yang profesional, orang-orang yang bagus cara berfikirnya. Jadi mereka menuduh serampangan macam itu, tak ada asasnya, tak ada. Nak dikatakan penyihir,
tak pernah belajar pun. Dan dalam kaidah ilmu sihir, para penyihir pun tak mengatakan Rasulullah itu penyihir. Sebab ada kaidahnya orang itu kalau akan menggunakan sihir. Untuk dikatakan terkena sihir, macam mana terkena sihir? Mesti ada tanda-tandanya. Ini normal bicara, bahkan digelari dengan Al-Amin, dipuji. Jadi tak ada apa-apa bukti untuk mereka nak tuduh penyair, penyihir atau apapun juga. Tapi tetap mereka angkat semua itu untuk membunuh karakter Nabi Muhammad SAW. Dengan harapan mungkin semakin lama diucapkan akan dibenarkan oleh orang lain. Macam itu mungkin yang saya katakan orang Rusia bercakap itu mungkin ambil filosofinya Abu Jahal. So, dia ambil gunakan kata yang tak betul supaya jadi betul, tapi yang namanya tak betul tetap tak betul. In tattabi'una illa rajulan mashhura, kata Allah, unzur, coba tengok mereka ini yang kata kepada engkau, kaifa darbu lakal amthal fadallu fala yastati'una sabila. Coba tengok mereka yang tuduh kepada engkau ini, bagaimana mereka memberikan kepada engkau perumpamaan, permisalan, tuduhan, yang kata bomo, yang kata gila, yang kata penyair, yang kata penyihir, atau terkena sihir, macam-macam. Tengok mereka punya kata-kata ini, yang semua tuduhan itu kalau dikembalikan kepada mereka atau berpikir waras, tak ada buktinya sama sekali, tapi tetap mereka pertahankan perkara yang batil itu. Fala yastati'una sabila, mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Wa qalu aidza kunna idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Jadi mereka sudah tak jumpa. Nak dikatakan penyihir tak berjaya, dikatakan bomoh tak berjaya, dikatakan penyair tak berjaya, dikatakan gila tak berjaya. Geram juga, semakin hari semakin banyak yang beriman kepada Rasulullah. Mereka punya usaha, semakin mereka ingin berjaya semakin gagal. Last kali mereka geram, katanya kalau kamu betul, coba turunkan bala daripada langit turun kepada aku, katanya begitu. Kalau kamu betul, coba ini ubah ini padang pasir ini supaya subur hijau. Kalau kamu betul, tumbuhkan tumbuh-tumbuhan tanpa susah payah, anggur ke buah-buahan. Kalau kamu betul, mana itu istana yang kamu mesti punya? Jadi bicara merepek. Mula bila ukuran kerasulan seseorang itu diukur kalau boleh menyuburkan tanah yang gersang atau padang pasir? Siapa yang letakkan kayu ukur itu? Siapa yang letakkan kalau betul Rasul itu boleh boleh punya istana selebar-lebarnya dan seindah-indahnya? Siapa yang mengatakan kayu ukur seorang Rasul itu kalau boleh dia tangga pergi naik ke langit kemudian turun balik ke bawah? Siapa yang letakkan? Hanya orang-orang yang khayal, hanya orang-orang yang tak punya dasar untuk berdalil, jadi main serampangan saja. Sampai akhirnya dia katakan kalau kamu betul Rasul, coba turunkan bala kepada aku hari ini, dia kata macam itu. Segala-galanya ditentukan oleh Allah akan turun bala atau tidak. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami tidak akan menurunkan bala wa anta fihim. Sementara engkau masih ada di situ, tak akan turun bala. Ini merujuk kepada Rasulullah SAW. Kemudian katanya, waqalu aidza kunna idhaman, kalau betul kamu, katanya, kami kalau sudah mati dan kami sudah jadi tulang, adakah kamu mengatakan kami akan dibangkitkan nanti? Allah menjawab, jadilah kamu batu ke, besi ke, nak jadi apa ke, tetap kamu akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Jangankan tulang, yang tulang itu adalah asal usul kamu. Apapun kamu akan menjadi setelah mati, tetap akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah atau pengajaran kita ambil di sini adalah jadikan Al-Qur'an kitab bacaan dan kitab tafakkur. Bukalah hati dan minda ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Minda untuk berfikir, hati untuk menghayati, dan azam untuk mengamalkan. Ingat, hidayah cukup mahal, dan cara yang paling mudah mendapatkan hidayah membaca Al-Quran dengan tafakkur. Yang kedua, Rasulullah
adalah Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah, dan beliau adalah Al-Quran secara praktikal. Jika Al-Quran haknya itu dihormati, Nabi dihormati. Jika Quran itu dihayati, maknanya kita menghayati Nabi pada sirahnya. Jika Quran itu dibaca sebagai firman Allah, baca kehidupan Rasulullah sebagai perbuatan Quran yang ada pada kepribadian Nabi SAW. Jika Quran disanjung, Nabi lebih disanjung. Demikian juga hak Al-Quran, hak Nabi yang seiring dengan Al-Quranul Karim. Yang terakhir adalah elakkan daripada sifat sombong dan takabur serta degil, karena ia menghalang hati untuk memahami kebenaran. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala membersihkan kepada kita hati yang bersih dan juga bersedia memahami firman Allah, dan juga diberikan minda yang cerdas untuk dapat bertafakkur dan juga beramal serta tersinari dengan Al-Quran. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbal alamin ya Rahman ya Rahim, salli rabbi wa sallim ala khairil mursalin.